Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat 9 At-Taubah ayat 25 sampai 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunainin idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaytum mudbirin. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Summa yatuballahu min ba'di dzalika 'ala man yasha' wallahu ghafurur rahim. Laqad, sungguh-sungguh, nasarakumullah, menolong kalian Allah. Sungguh-sungguh Allah telah menolong kalian fi mawatin, dalam berbagai momen perang, katsirah yang banyak, wa yauma, dan pada hari Hunainin, hari Hunain, id a'jabatkum kasratukum, pada waktu itu a'jabatkum kasratukum, mengagumkan kamu, kasratukum, jumlahmu yang banyak, falam tughni, maka tidak bermanfaat, angkum, dari kalian, syai'a, sama sekali, wa dhaqat, dan sempit, alaikum, atas kalian, al ardu, bumi. Kemudian wa dhaqat, dan sempit atas kalian bumi, maksud bumi terasa sempit, bima rahubat, dengan apa yang luas, maksudnya bumi terasa sempit meskipun luas. Summa wallaitum, kemudian kalian berpaling, mudbirin, lari. Summa anzalallah, kemudian Allah menurunkan sakinatahu, ketenangannya, ala rasulihi, kepada rasulnya, wa alal mu'minina, dan kepada kaum mukminin, wa anzala junuda, dan Allah menurunkan pasukan-pasukan, ya. Junudan itu katanya askar yang terstruktur, militer berarti. Lam tarauha, kamu tidak melihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah
mengadab orang-orang kafir. Wa dzalika, dan itu jazaul kafirin, balasan orang-orang kafir. Summa yatuballah, kemudian Allah menerima taubat, mim ba'di dzalika, dari setelah itu. Ya, darinya nggak boleh diterjemahkan setelah itu. Ala, terhadap man, orang yang yasya'u, dia kehendaki. Wallahu, dan Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Berikut ini tafsirnya. Aqwalul mufassirin fi ta'wil ayat. Qala Muhammad Rashid Ridha. Kata Muhammad Rashid Ridha, hadhil ayat tadhkirul mu'minin. Ayat ini menjadi peringatan bagi kaum mukminin binasrillahi lahum ala a'daihim fi mawatinil qital al-katsira ma'ahum. Pada momen perang, pada berbagai momen perang yang banyak. Ya, dalam banyak momen Allah sering memberikan bantuan. Idh kana adaduhum wa itaduhum qalilan, karena jumlah pasukan mereka sedikit. Kemudian logistiknya juga tidak memadai. Ya, kalau nanti dicatat oleh Ibnu Katsir, nanti ada Ibnu Katsir, dia mengatakan pasukan kita 12.000, ya. Lebih dari 12.000, sementara pasukan musuh, nih kata dia, wa dzalika wa hum minal mani anas fa kharaja ilaihim, enggak disebut ya. Terus saya baca di mana ini? Jadi ini terjadi di bulan Syawal setelah Fathu Makkah. Justru setelah Fathu Makkah. Minal hijrah wa dzalika lama faraga min fathi Makkah wa tamahadat umuraha wa aslama amatu ahliha. Setelah banyak orang masuk Islam, pada waktu itu kaum mukminin pede dengan jumlah yang banyak, ya, sehingga mereka tidak melakukan persiapan yang cukup seperti yang sudah-sudah. Karena mereka beranggapan dengan jumlah sedikit saja menang, apalagi banyak. Tapi perkiraan mereka salah justru. Ya, jadi ayat ini memberi peringatan pada kita, jumlah yang banyak tidak menjadi ukuran kalau tidak disertai persiapan yang matang. Dan gitu. Nanti saya lupa di mana ini. Nih. Mereka jumlahnya 10.000 tuh. Ya. Jumlah kaum muslimin 10.000, sementara orang musyrik itu paling di bawah itu. 4.000 apa gitu. Ya, jadi tidak sebanding sebenarnya. Karena pernah terjadi perang, kita jumlahnya cuma 1/3. Tapi menang. Kali ini kita 2 kali lipat. Tapi kalah. Beruntung tidak lama kemudian Allah menurunkan bantuan malaikat. Ya, kalau sudah malaikat datang ya ampun-ampunan. La yurja ma'hun nasru bi hasabil asbabil adat. Tidak boleh memperhitungkan sebab akibat. Jadi kalau jumlah banyak pasti menang. Ya, hukum kausalitas. Jadi mukjizat itu menabrak hukum kausalitas. Tapi kita diminta untuk menjalani proses dulu. Jadi ajaran kita ini, ya, mendidik kita supaya kita jalani proses dulu. Nanti dalam keberhasilan Allah bantu. Wabtilauhu iyahum bitawali wal hazimah, dan mereka diuji dengan lari dan tolak, punggung ya istilahnya, lari ke belakang. Yauma Hunain ala ajbihim bikathratihim, karena mereka sudah pede dengan jumlah. Waridahum anha wa nasrihim min ba'di dzalika bi inayatin khassah min ladunhu. Allah menurunkan pertolongan khusus. Dia tazakkaru
supaya mereka ingat anna inayatahu ta'ala wa ta'idahu li rasuli wal mu'minin bil qawi al ma'nawiyah a'zamu sya'nan, bahwa pertolongan Allah, ya, bantuan dari Allah dengan makna yang kekuatan yang maknawi, maksudnya kekuatan yang tidak terlihat, ya, itu a'zamu sya'nan, lebih tinggi, lebih harus dikagumi. Wa adna ila nasri minal quwwatil madiyah, daripada kekuatan secara material. Kal kathra adadiyah wa ma yata'allaqu biha wa ja'ala hadza tadhkir talian linahi anil walayati abaihim wa ikhwanihim minal kuffar. Sehingga ini menjadi peringatan terhadap perintah Allah selanjutnya, yaitu memutuskan hubungan dengan orang kafir. Ya, ini kan ada pemutusan hubungan. Jangan menjadikan orang kafir sebagai pimpinan. Nah, ini pernyataan ini, keputusan ini membuat mereka sempit. Bagaimana mungkin kami memutuskan hubungan, itu kan? Nah, maka Allah ingatkan, karena mereka takut ekonomi saat itu dikuasai oleh orang musyrik. Pengadaan barang, pengadaan jasa itu masih dikuasai mereka. Mereka khawatir dengan embargo. Kalau sampai kita memutuskan hubungan, kita belum cukup kuat. Nah, begitu alasan mereka. Maka Allah beritahukan, jumlah itu jangan diperhitungkan kalau Allah membantu. Wal mal wasakan ala hubbila, serta wal wa'id dan ancaman ala ithari hubbil qurabat wa zaujiyah wal ashirah walau kanu mu'minin. Dan juga ancaman terhadap sikap lebih mendahulukan cinta kepada kerabat, cinta kepada suami istri, ya, dan kepada hubungan keluarga. Walau kanu mu'minin, meskipun mereka mukmin. Jadi saudara, hubungan kerabat, ya, famili, walaupun mukmin, kalau mereka menghalangi, jangan diperhitungkan. Wal mal, serta harta, wasakan, tempat tinggal, ala hubbila, daripada cinta kepada Allah, kepada Rasul, dan jihad di jalannya. Nanti ada hadis, ya, yang saya sampaikan ini. Ada peringatan dari Rasulullah. Ini dari Ibnu Umar, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian sudah bertransaksi dengan inah, inah itu riba inah, wa akhadhtum adnabal baqar, dan kalian telah memegang ekor sapi, ya, asik dengan jual beli sapi. Wa raditum bizar'i, dan kalian senang dengan pertanian, asik dengan pertanian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Salatallahu alaikum dhillan, maka Allah akan datangkan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan pernah hilang. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama. Jadi artinya jihad di sini sudah tidak tertarik lagi memuliakan Islam. Ya, semuanya mementingkan diri masing-masing. Sudah tidak tertarik lagi untuk mengharumkan Islam, meninggikan Islam. Ya sudah, berarti sudah selesai. Kamu akan hina. Nah, itu peringatan dari Rasulullah. Qala Syankiti, Zakara ta'ala ma'asabal muslimin yawma Hunain fi hadhil ayat al-karimah. Kata Imam Syankiti, ini adalah peringatan Allah terhadap musibah yang menimpa kaum muslimin. Ya, di waktu perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Makkah. Mereka sudah menang besar-besaran. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah afwajan. Dan kamu lihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Ini membuat mereka, ya, tinggi hati.
sombong, sehingga tidak melakukan persiapan yang cukup ketika ditantang perang. Nah, akhirnya kalah. Nah, ini dalam banyak ayat, surat 3 ayat 153. Ini tentang perang Uhud ya. Itus'idun, ketika kalian naik, wala talwun, dan tidak menoleh ala ahad, terhadap siapapun. War rasulu yad'ukum, sementara Rasul memanggil kalian fi ukhrakum, untuk akhirat kalian. Ini waktu perang Uhud. Sudah hampir menang karena pasukan pemanah yang jumlahnya 50 itu lebih tertarik pada ghanimah. Ya, karena dia melihat situasinya sudah menguntungkan. Sudah lari tuh musuh itu. Nah, waktu itu dikomandani oleh Khalid bin Walid. Belum muslim. Nah, sudah lari. Nah, padahal larinya pasukan mereka ini bagian dari strategi. Strategi Walid. Khalid bin Walid. Nah, itu. Ya, setelah mereka situasi menguntungkan, pasukan pemanah melihat orang memunguti ghanimah. Kan dia dari atas ngelihat, wah kalau begini rugi banyak nih. Nah, dia turun, padahal sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, tanpa komando jangan turun. Ya, situasinya mereka jadi ini satu peringatan, mereka ijtihad melawan Rasul. Kita boleh ijtihad kalau tidak ada hadis, ya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, bebas. Nah, itu boleh ijtihad. Tapi di sini Rasul sudah wanti-wanti, jangan turun naik atau turun harus perintah Rasulullah, atau mengubah strategi harus ada konfirmasi dari Rasulullah. Nah, ini tidak didengar oleh mereka, akhirnya mereka kalah. Tapi kalah sifatnya sementara. Besoknya mereka serang lagi yang sudah luka-luka itu. Dan justru waktu perang Uhud, esok harinya Rasulullah mengatakan, kita serang lagi mereka, kita kejar. Tapi yang boleh ikut adalah yang kemarin perang. Terbayang oleh saudara, mereka yang kemarin terpukul, kalah, suruh ikut lagi. Nah, maka musuh melihat gelagat seperti itu, orang ini bukan memilih kalah menang, tapi orang ini milih mati. Mereka sudah menganggap nggak waras orang ini. Udah tahu kalah, ya, terus mereka balas, yang boleh membalas, yang kemarin ikut perang. Jadi, nggak masuk hitung-hitungan. Maka mereka lari, udah ngeladeni orang begini mah nggak beres, ditinggalkan. Nah, akhirnya menang. Jadi nggak lama. Nah, ini juga sama. Ya, setelah kalah, Allah menurunkan bantuan. Itu napak tilasnya masih ada ya. Jadi Allah setiap perang itu Allah menyimpan pasukan malaikat menunggu kita kerja dulu. Sebab kalau Allah yang kerja, mereka nggak dapat pahala. Seperti yang Allah sebutkan, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau, kami buat semua penduduk bumi beriman. Nggak perlu ngaji lagi. Semuanya bagus, semuanya taat. Bisa Allah lakukan. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi bahasa kitanya kagol, surga dan neraka sudah dibuat. Surga untuk yang nurut, neraka untuk yang nggak nurut. Nah, itu. Jadi Allah ingin peranan kita. Nah, kalau kita sudah bundes, sudah habis upaya, nggak bisa, baru Allah turunkan. Tuh, sampai-sampai bukit yang dipijak itu oleh malaikat untuk bantuan, ya, itu berbeda dengan bukit yang tidak dipijak oleh malaikat. Nah, itu sekarang dibuka untuk jamaah, ya, namanya Jabalul Malaikat. Dulu nggak pernah dibuka oleh Arab Saudi, sekarang napak tilas Nabi itu.
sekecil apapun dibuka karena mereka sudah berubah wajah ya menjadi negara wisata. Jadi sekecil apapun Nabi pernah apa, pokoknya ada nampak tilasnya, bahkan pernah meludah ke sumurnya sekarang dibagusin. Pernah ada berita tentang Nabi aja pokoknya. Kalau dulu kan sayang ya, dulu ada namanya pohon Ridwan, Syajaratu Ridwan, yang itu sempat ditebang. Tapi ditebangnya bukan di zaman pemerintahan sekarang, dulu. Ya, di zaman khalifah. Karena begitu banyak orang datang ke pohon itu untuk mencari keberuntungan. Nah, sekarang ini namanya Ghamamah. Ghamamah itu adalah area di mana Rasulullah pernah diminta oleh sahabatnya karena kekeringan. Minta hujan. Namanya istisqa. Ya. Mereka minta, ya Rasulullah, ternak sudah mati, sumur sudah pada kering, banyak yang kehausan, tolonglah mintakan hujan kepada Allah. Nah, beliau kemudian di tempat itu menengadah. Ya. Sahabat melihat langit amat cerah, tidak ada sepotong awan pun. Tapi setelah Rasulullah berdoa, tangan belum turun, tiba-tiba ada gulungan tuh. Kayak tongkat muter-muter katanya. Titiknya itu, awalnya. Terus bergulung-gulung banyak. Belum sempat Rasulullah menurunkan tangan, saking mandinya doa Rasulullah. Hujan sudah turun, membasahi jenggot beliau, sampai jenggotnya jadi satu katanya. Ya, jadi kayak menjadi tempat air turun jadi satu. Nah itu kemudian berlangsung 8 hari banjir. Sahabat datang lagi, ya Rasulullah, iya sih kalau kurang air mah menderita, tapi kebanyakan juga sama ya Rasulullah. Tuh, manusia mah begitu, dikasih dikit ngeluh, masih banyak ngeluh. Ya. Dunia kan tergantung kita kan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Yang ngatur sedikit banyak kan namanya khalifah. Dikasih air banyak, simpen dulu, atur. Nanti ada saatnya kamu kurang air, itu bisa dipakai gitu kan. Nah, ini air banyak waktu itu belum ada irigasi, belum ada jadi air tumpah di mana-mana, banjir. Datang lagi sahabat, diperselisihkan apakah yang datang ini sahabat kemarin yang minta, ini diperselisihkan dalam hadis. Lalu mereka minta namanya istishfa. Lawan dari istisqa itu istishfa, minta cerah. Ya Rasulullah, kurang air memang iya, kering, mati, tapi banyak juga sama ya Rasulullah, banjir. Tolonglah hentikan. Maka belum lagi Rasulullah selesai khutbah, ya konon itu di tengah-tengah Jumat katanya, air berhenti katanya. Sehingga mereka pulang panas terik, luar biasa panasnya. Nah itulah tempat itu dikenang dengan Ghamamah. Sekarang dibangun masjid. Nah, kalau tidak diatur, orang-orang berbondong ke situ, meninggalkan Masjid Nabawi. Padahal tidak ada rekomendasi bahwa masjid itu kalau dijadikan tempat sholat berpahala sekian, nggak ada. Tapi orang ramai pada ke situ. Jadi mengarah kepada syirik. Nah, makanya dipagar lagi. Ya sama dengan makam Ibrahim lah. Ya, makam Ibrahim. Tempat berdirinya Ibrahim kan di tengah dekat dekat Ka'bah kan, dekat bangun Ka'bah. Banyak orang menyentuh untuk orang yang umrah, orang ihram tuh nggak boleh menyentuh itu.
Kenapa nggak bolehnya? Karena dia ada wangi-wanginya. Kan disemprot itu. Ya, sebentar-bentar itu diwangi. Kalau kesentuh, kita lagi umrah, lagi ihram, itu tidak boleh pakai wangi-wangi. Nah, banyak orang nggak tahu sentuh sampai diletot-letotin lah. Padahal tidak ada kesunahan sama sekali untuk dipegang, untuk dijilat, itu sampai dijilat lah pokoknya. Begitulah kalau tidak diatur. Ya, jadi benda-benda situs-situs itu kalau nggak diatur itu seperti itu. Maka dulu ada Syajaratul Ridwan, pohon yang pernah tumbuh di zaman Rasulullah. Di bawah pohon itulah Rasulullah menyumpah para sahabat yang ingin berangkat perang. Kalian bersumpah akan taat pada Allah dan Rasul dan tidak akan mengklaim apapun kalau terjadi musibah. Karena pulang perang itu kan bisa jadi syahid, ya kan? Tinggal mayatnya. Boleh jadi kupingnya hilang satu. Kalau udah nggak bagus lagi dilihat. Atau giginya rontok. Atau tangannya putus satu. Jangan ada klaim apapun. Itu disumpah. Nah, itulah di pohon Ridwan. Kemudian orang berkerumun. Beberapa tahun setelah Rasulullah wafat. Ke situ lagi. Maka di zaman Umar kalau nggak salah. Ditebang. Ya. Sampai pohon yang di zaman Nabi Musa, karena bukan di Arab Saudi, itu masih tumbuh. Ada pohon tertentu yang masih tumbuh dari zaman Nabi ya sampai sekarang. Ya kita kalau di Indonesia pasti dipelihara. Semua petilasan-petilasan, situs-situs itu dipelihara. Kita lanjut. Nah, ini pernah terjadi pada perang Hunain. Qala Ibnu Katsir, yadhkuru ta'ala mu'minin fadlahu alaihim bi'ihsan liyadaihim fi nasrahum fi nasri iyahum fi wati katsira min ghazawati ma'a rasuli. Kata Ibnu Katsir, ayat ini mengingatkan anugerah Allah dan ihsannya Allah kepada kaum mukminin. Ya, apa bentuk ihsannya? Memberi pertolongan dalam berbagai kesempatan. Ya, saya kira pertolongan ini bukan kepada Rasulullah juga, tapi kepada bangsa Indonesia. Ya, ya kita mengumumkan kemerdekaan setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom. Ada bom atom. Ya, mereka pulang ke negaranya. Nah, kemudian Indonesia kosong, kita mengumumkan kemerdekaan. Tapi kata beberapa ahli sejarah, kemerdekaan di Indonesia ini kemerdekaan yang unik katanya. Ya, karena diperjuangkan dengan apa namanya? Pokoknya merdeka dengan perjuangan. Beda dengan Malaysia. Kemerdekaan manusia itu diberi. Sehingga sampai sekarang mereka bayar pajak. Tuh, namanya negara apa tuh? Persemakmuran. Katanya gitu, termasuk Brunei. Ya, jadi setor. Pernah ada keluhan orang-orang Brunei itu, kenapa harus setor ke sana sehingga mereka mengumpulkan zakat dibagi untuk orang Islam. Ya, itu tetap sejarah ya. Itulah Inggris. Indonesia menang karena merdeka. Tapi setelah kekayaan kita dikeruk oleh Belanda, sehingga Belanda hidup sekarang. Dia adalah negara di atas bendungan katanya. Iya, Nederland. Itu hartanya dari Indonesia. Modalnya. Ya, dikeruk besar-besaran ke sana. Sekarang ini sekedar saudara tahu, untuk menjadi sarjana hukum S2, S3 itu harus ke sana Belanda. Karena perpustakaan Belanda tentang hukum Indonesia itu lebih lengkap. Termasuk ini keris yang baru dibalikin, kerisnya Pangeran Diponegoro beberapa tahun. Dibalikin
oleh Belanda. Masih banyak benda-benda Indonesia yang dibawa ke sana. Ya, masih disimpan oleh mereka. Kita lanjut. La bi'adadihim wala bi'udatihim. Jadi kemenangan itu tidak boleh diperhitungkan jumlah serta persiapan. Wa nabahum ala anna nasra min indihi sawaun. Dan mengingatkan kaum mukminin bahwa pertolongan dari Allah sawaun qalal jam'u aktsar. Jumlah itu banyak atau sedikit bagi Allah tidak beda. Kalau bagi Allah gitu ya. Tapi bukan berarti kita tanpa perhitungan. Sebab kalau kita tidak perhitungan namanya sembrono, ceroboh. Pernah waktu perang diceritakan tuh karena orang Islam pede dengan jimat. Begitu ada pasukan Belanda tanpa senjata di tangan, dia labrak. Dia pikir akan kebal senjata. Maka pasukan Belanda itu menembaknya dari seluruh penjuru. Dia mati di tempat. Ya. Karena berondongan peluru, sampai mayatnya pun nggak berani diambil. So, kalau ngambil ya ditembak lagi temannya. Nah ini namanya konyol ya, tanpa persiapan yang cukup. Nah, kalau Indonesia dikenal dengan gerilya. Jadi gerilya itu apa? Ya itu begitu ada serang ngumpet itu. Kita itu andalannya bambu runcing. Tuh, kita hati-hati kalau negara belum aman, bambu harus tetap ada. Nanti kalau udah perang lagi, cari-cari bambu udah nggak ada. Ya. Fa inna yauma Hunain a'jabatkum kathratuhum. Karena waktu perang Hunain, kaum mukminin merasa pede dengan jumlah. Ya seperti hari inilah kita. Kalau kita mau berhitung, saudara, orang Islam mayoritas, tapi dikalahkan oleh 9, namanya naga. Berarti lawan dari naga cacing. Kita masih kroco-kroco mengalahkan 9 naga. Yang namanya oligarki. Tapi kemudian orang sadar, tanpa oligarki Indonesia juga tidak bisa berjalan. Makanya siapapun pemimpin, kalau kere, miskin, konsep sebaik apapun nggak bisa. Ya, kita beruntung pemimpin nomor 1 ini, iya, segala-galanya ada. Ya otaknya cerdas, modalnya ada, keturunannya ada. Satu-satunya yang ditakuti emosi. Tapi ternyata beliau mungkin sadar ya, di ujung usianya mengurangi emosi. Bisaan gitu. Malah lebih emosi saya melihat kondisi begitu. Yang saya tadi menuduh dia, wah bakal emosi nih, bakal ngamuk nanti. Kalau ngamuk orang sipil kan wajar, nggak begitu berisiko. Tapi kalau ngamuk punya senjata kan, waduh. Ternyata enggak. Ya, dia menghadapi dengan lembut. Tuh. Ya, bisa gitu. Ya, jadi bisa mengalahkan musuh tanpa senjata. Nah, itu yang perlu dikagumi. Kita lanjut. Fa inna yauma Hunainin, waktu perang Hunain kita pernah ya mengalami kejadian sehingga menjadi pelajaran buat kita, jangan sampai mengandalkan jumlah. Wa ma hadza ma ajtadzalika anhum syai'an. Jumlah yang banyak ya, ini tidak memberi manfaat. Fa wallau mudbirin. Lalu mereka berbalik arah, lari. Misi-misinaken tuh kan. Ilal qalila minhum ma'a Rasulillah. Kecuali hanya sedikit bersama Rasulullah. Jadi apa berita yang didengung-dengungkan? Rasulullah wafat gitu. Rasulullah tewas. Itu yang suara yang kan dulu kan berita dari orang ke orang itu kan ya belum cepet. Nah, pertama kali di dunia militer dikenalkan pager dulu. Jadi tahu tentara, oh beritanya gimana kan?
Kan harus cepat tuh. Ya, maka kemudian ada HP. HP ini pertama kali diperkenalkan di dunia militer untuk khas militer. Tapi sekarang dipakai oleh kita. Suma anzalallahu nasrahu wa ta'ayyada ala rasuli wa ala mu'minin alladzina ma'ahu liyu'limahum, supaya menyadarkan mereka anna nasra min indillahi ta'ala wa wahdahu, bahwa pertolongan itu dari sisi Allah. Jadi kita hanya diminta untuk bekerja, nurut, ya, wa imdadihi, seperti yang kita kita sudah amati bagaimana terhadap Nabi Musa. Nabi Musa dikejar Fir'aun, kan disuruh oleh Allah, udah sana pergi. Dikejar Fir'aun dengan persiapan yang lengkap. Di depannya sudah ketemu pantai. Ya, kalau saudara yang menjadi Nabi Musa itu gimana? Di belakang musuh, di depan air. Tolong, tolong, begitu kan pasti. Apa bentuk pertolongannya? Pukul tongkatmu. Pukul. Aku minta bantuan tongkat, pasti begitu. Ya, tapi karena Nabi Musa tidak mendahulukan akal. Kalau pakai akal kan pertolongan tuh masa tongkat sih. Tetap aja dibalangakan tuh kan. Pukul tongkat. Ternyata air menjadi keras. Kerasnya itu bukan karena beku. Air menjadi keras secara fisika kan di 0 derajat kan. Tapi ini enggak keras. Sebab kalau air itu enggak keras, bagaimana mereka bisa menyeberang? Anjlok. Ya kan? Kalau dibuat dasar nih. Dasarnya dibikin kering. Airnya begitu tuh, contohnya. Ini air, terus ada lowong. Pasti kan dia anjlok. Iya, kan dalam. Tidak, airnya biasa. Tapi dipijak keras. Nah, karena Fir'aun dan pasukannya melihat seperti itu, disusul sama dia tanpa perhitungan. Nah, giliran Fir'aun dan pasukannya masuk ke air itu, maka berubah semula. Ya, kejebros mereka. Itu namanya mukjizat. Ya, susah ya dipakai akal. Tapi bukan irasional, namanya suprarasional. Tuh, seperti yang kita lihat sekarang. Bi imdadihi wa in qalal jam'u, meskipun jumlahnya sedikit. Fakam min fi'atin qalilah, Allah juga sampaikan banyak sekali kelompok sedikit ghalabat fi'atan katsira, mampu mengalahkan yang banyak. Biiznillah, semua dengan seizin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Nah, inilah pentingnya adalah sabar. Demikian tafsir hari ini. Kalau dikaji masih panjang. Ya. Ini ada satu berita, saya ambilkan hadisnya. Hadis itu sampai lebih dari 10 lembar ini. Dari dari Ubay, dari Abi Abdurrahman Al-Fihri. Syahidtu ma'a Rasulillah. Ada yang menggambarkan bagaimana terjadi perang Hunain. Fasirna fi yaumi qa'itin syadidil har. Kenapa umat Islam kalah? Kenapa umat Islam kalah? Karena waktu itu perang terjadi di musim panas yang sangat panas, bukan main. Fa nazalna tahta zili syajara. Kami pun mencari pohon untuk bernaung. Saking panas ya. Fala mazat syamsu labistu lakmati warakibtu farsi. Ketika matahari sudah tergelincir, ya mereka menunggu. Sangat panas, mereka diam dulu. Sampai kemudian matahari tergelincir, aku pun mengenakan baju perang dan menunggangi kuda. Fa'ataitu Rasulullah wa fi fistatihi. Aku mendatangi Rasulullah juga lagi ngaub di tendanya. Saking panasnya. Faqultu, aku mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Warahmatullahi wabarakatuh. Qad hana rawah. Ya Rasulullah, kayaknya udah adem nih. Udah mendingan. Qala ajal, iya benar. Summa qala, ya Bilal, kum.
Bilal, bangun, bangun, bangun. Yang ada di tenda. Fasara min tahti samurah. Maka beliau pun lompat, ya, dari naungan. Ka'anna zilahu zilat ta'ir. Tapi naungan yang dipakai oleh Bilal ini seperti naungan sarang burung, katanya. Maksudnya hanya sekedar menaungi burung. Berarti hanya buat sepayung lah gitu. Faqala labbaika wa sa'daik wa ana fida'uk. Kata Bilal, labbaik wa sa'daik. Nggih. Insyaallah saya menjadi fida'uk. Fida'uk itu aku menjadi tamengmu. Siap, aku akan bersedia menjadi tameng. Jadi sahabat selalu menamengi Rasulullah, siap di depan. Ya, jadi kalau senjata datang, maka mereka bersedia menjadi duluan. Ya, itu kehebatan sahabat. Asrijlil faras, kenakan pelana untukku. Wa akhraja sarajan dafatahu min lifin. Lalu beliau pun mengeluarkan pelana, ya, yang terbuat dari pelepah korma, katanya. Jadi kayunya itu batang korma. Ya, untuk ditunggangi Rasulullah. Laisa fi asyar wala batar, faraqiba raqibna. Lalu Rasulullah pun menunggangi kendaraan dan aku mengikutinya. Nah, jadi siap di depan. Ya, Rasulullah di belakang. Begitu salah satu momen yang digambarkan oleh hadis ini. Wallahu a'lam. Kita ke materi selanjutnya, yaitu fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu sa'il. Ada yang bertanya. Indana adatun. Kami punya tradisi fi baldatina fi Sudan, yaitu di negeri Sudan. Tradisi di negeri Sudan. Indama yatazawad insan yajma'u lahu nuqud mal aqarib wa ghair aqarib. Kami mengumpulkan uang, ya, saat menikah, itu yang berasal dari amplop-amplop, ya, baik dari kerabat atau yang bukan. Wa tusajjilu ala warak, kemudian kami catat isinya, kami catat. Jadi setiap menerima amplop, ya, itu dibuka, dilihat isinya berapa, pemberinya siapa. Tuh, katanya ini ada tradisi di Sudan begitu. Ini diceritain. Wa yatazaw akhar yuzadu fil mablagh alladzi dafa'ahu. Nanti kalau yang bersangkutan ngundang, ya, contohnya saya dapat si fulan dari fulan. Nanti satu saat si fulan ngundang saya akan beri jumlah yang tadi dia kasih, saya tambahin dikit. Katakanlah dia ngasih 100.000, dibuka, dicatat fulan. Nanti giliran dia ngundang saya tambahin dikit. Ya, contohnya 150. Nah, itu contohnya. Fama hukmu syarfi hadhihi ziyadah? Bagaimana hukumnya budaya seperti itu, gitu ya? Wa yakunu hadza mablagh fi dhimmatil insan idza mata qabla daf'i li sahibihi awil musyarakati fi afrahihi. Apakah amplop-amplop yang berisi uang itu menjadi hutang ketika yang menikah itu meninggal? Ya, contohnya saya hajatan, orang-orang ngasih amplop ini. Karena tradisi di negeri kami itu dicatati, ya, si A, si B, si C. Nanti kalau yang hajatan meninggal ini, apakah pemberian ini utang apa enggak? Ya, jadi mereka memberi ini dianggap utang apa bukan? Gitu. Dijawab oleh beliau, hadzal amal minat ta'awun. Ini masuk kategori saling menolong. Memberi amplop tuh bukan ngutangi, bukan. Ya, karena orang memberi amplop kan bukan ngutangi, bukan itu mah. Fa idza kana al-ikhwa awil qabila awil al-hayy idza taja'indahum ahadun jama'u lahu darahim wa qayyadu ma yatabara thumma idza hasalat mithla hadhil munasabah li ahad mutabarin a'ta ma yahtaju ilaihi
wa huwa zaid alama badala bila syak naqulu inna hadza la ba'sabi. Menurut kami ini perbuatan yang boleh. Ya, tapi jangan dianggap wajib. Ya. Jadi sebenarnya sih hajatan itu tidak boleh memandang orang. Ya, artinya siapa yang dipanggil kategorinya kaya miskin tidak boleh. Woi, yang saya undang ini yang kaya saja itu nggak boleh. Begitu juga yang saya undang yang miskin saja nggak boleh pilih-pilih. Itu menurut aturan Islam, ya kan? Dan kita hanya boleh sekali datangnya itu. Jadi tidak boleh berkali-kali. Mumpung hajatan selama 3 hari contohnya kan. Ada orang hajatan 3 hari berturut-turut. Hari pertama datang, hari kedua datang, hari ketiga datang. Nah, itu tidak disunahkan. Disunahkan sekali saja. Karena orang ini terkenal ya. Boleh jadi dia berbagi momen. Hari pertama untuk orang luar, contohnya diundang, diatur bisa. Ya, di undangannya itu disebutnya hari Senin. Padahal dia Senin, Selasa, Rabu. Hari Selasa pejabat, khusus pejabat ditulisnya hari Selasa. Ya, kemudian hari terakhir keluarga, contohnya. Bisa diatur begitu. Ya, contohnya Sultan Brunei menikahkan anak 7 hari 7 malam. Mana tamunya luar biasa. Tamu-tamu yang sifatnya kepala negara diatur tanggal sekian. Dia beda-beda. Inna hadza la ba'sabi. Ini tidak ada masalah. Wala haraj, tidak ada dosa. Li'anna hadza min babi ta'awun. Ini termasuk ta'awun, solidaritas, ya. Maka saya sarankan itu saudara, kalau bisa ngasih itu dalam bentuk uang tunai. Sebab manfaatnya bisa digunakan untuk si pengantin ini, untuk beli apa. Tapi kalau saudara memberi benda, kadang-kadang benda itu banyak. Contohnya ngasih jam dinding, buka lagi jam dinding, buka lagi jam dinding. Jadi kebanyakan jam dinding, kecuali ada permintaan. Nanti karena kenal kita pada teman kita. Minta apa kamu? Kalau bisa mesin cuci, boleh. Kita kasih. Nah, itu nggak masalah. Ya. Kalau yang unik-unik gitu ya, jangan rata-rata. Sebab orang-orang yang nikah di awal-awalnya itu kan butuh biaya besar. Ya, boleh jadi dia nggak punya rumah untuk kontrak. Nah, itu kita tolong. Wa hadid darahim allati akhrajal insan tubqa li hadhihi maslahat falau mata fa inna la ya'udu ilahi ma badalu awalan. Jadi enggak usah dikembalikan apa yang dia sudah terima, ya, enggak usah dikembalikan. Tuh, ya. Jadi cara nyatetnya begini. Kan orang itu kalau datang kan isi daftar tamu kan? Kan ada tulisan tamu tuh siapa, Fulan, rumahnya di mana. Nanti kan dia ngasih amplop tuh. Amplopnya ditulis sesuai dengan daftar tamu. Nomor 40, amplop tulis 40. Nanti ketahuan deh. Nanti setelah hajatan dihitung, dicantumkan. Nah ini rekaman ini tetap disimpan sama yang punya hajat. Dan nanti dibuka, oh si Anu ngasih ini, ngasih. Itu. Ya, sebetulnya itu lebih kental tradisi suku saya. Orang Cina biasa menulis begitu, jahatnya begitu. Gak boleh. Kita nggak boleh begitu sebenarnya. Sebab itu akan nanti mempermalukan. Ya, bagaimana kalau orang pas nggak punya, nggak datang ya diundang, gitu kan? Tapi nanti kalau diundang ditulis, gitu. Nah, jadi kan persoalan. Ya. Falau mata, jadi kalau mati tidak menjadi hutang. Orang-orang yang ngasih itu bukan menjadi hutang, karena itu sedekah sifat. Hatta ilam yakuni sifat min hadhil jami'iyah li'anna nas
idza akhraju hadhihi darahim fa inna ma yakhruju minha ala anna kharajat min milkihim. Ya, karena mereka keluar dari harta miliknya. Wa baqiyat li hadhihi maslah al muayyana fa yala malikalaha falaisa fiha zakat. Jadi bukan zakat. Ya. Wala ta'udu ila ashabnya. Nah, kita kalau hasil dari kotak itu buat siapa tuh? Hasil kotak itu buat siapa? Apa buat yang menikah atau buat penyelenggara? Kan yang menyelenggarakan ini kan orang tuanya yang membiayai, ya. Kalau yang membiayai itu orang tuanya, contohnya ada lagi yang membiayai ya laki perempuannya itu, ya, karena mereka udah punya. Ini nanti kalau dapat buat siapa? Ya, ya nggak usah malu-malu, saudara nego. Saya juga begitu ketika mau hajatan. Nanti kalau dapat buat siapa? Supaya jangan ada buruk sangka, ya kan? Penyelenggaranya saya. Tuh, saya punya anak perempuan dinikahi. Saya perkiraan ya dana yang akan keluar sekian. Kira-kira kamu mau memberikan investasi berapa? Gitu kan? Wah, saya contohnya perkiraan 100 juta. Contoh ya. Saya ngasih 50. Oke. Berarti 50%. Oke. Terus nanti kalau kita dapat nih di kotak itu, kita hitung bersama hasilnya buat siapa? Bisa nego Pak Ilman, nego saja. Kemudian ada pertanyaan lagi, hal yajuzu zab'ul ma'is fil aqiqah am la yajuzu? Wa hal yajuzu dzalika aidan fil urs aw fi zawaj? Boleh tidak waktu kita akikah yang disembeli itu kambing wedus kacang? Tahu nggak wedus kacang? Bukan, wedus kacang tuh yang nggak ada rambutnya. Itu orang sini sebut dengan wedus kacang sih. Iya. Iya, kalau domba kan yang banyak bulunya. Orang sini ngomong wedus kacang itu. Apa itu karena suka makan kacang, saya nggak tahu. Hah? Kecil ya? Dagingnya? Oh gitu. Itu namanya wedus kacang. Apa hubungannya dengan kacang? Kacang kan gede. Di sini nyebutnya wedus kacang. Nah, boleh nggak menyembeli akikah dengan wedus kacang? Boleh nggak? Kemudian disembelinya itu waktu perkawinan. Nah, itu aneh itu. Amma su'alum anzabil mar'is fil akikah fawajihun. Kata Syekh Utsaimin, menyembelih kambing tadi ya, kambing apa ini? Wedus kacang aja pokoknya. Dalam akikah itu hal yang boleh untuk akikah. Li'anna qad yuzanu dzan anna la yajuzu ila syat. Karena sebagian orang mengira kalau kita menyembelih dengan wedus kacang tadi itu tidak sah. Ya mungkin terlalu kecil kali ya. Ya. Walaisa kadzalik, padahal tidak begitu. Bal yujzi'u wahid minad dha'ni wal ma'is, ya. Jadi kambing yang disembelih pokoknya kambing, mau berbulu mau enggak itu. Yang penting memenuhi umurnya, ya. Timbangannya tidak dipersoalkan, yang penting sehat kan, tidak cacat. Wal afdal minad dha'ni, tapi yang bagus yang gemuk, kata beliau. Maka yang gemuk itu kebanyakan pada yang ada bulunya. Wa ayakuna saminatan katsira, dan dagingnya banyak diperkirakan. Yang bagus mah kalau bisa milih kan. Tapi kalau uangnya pas-pasan, adanya yang kecil ya tidak dipersoalkan. Wahia anil gulam syatani, kalau bayi laki-laki sunahnya dua ekor. Wa anil jariyah syatun, sementara untuk perempuan ya sunahnya 1.
Tuzbahu fil yaumis sabi', disembeli di hari ketujuh. Hari ketujuh itu adalah 1 hari sebelum kelahiran. Ya, contohnya dia lahir hari Minggu, hari Ahad, berarti Sabtu. Sabtu depan. Sebab hari kelahiran dianggap hari pertama. Hitungnya gampang. Kalau dia lahir hari Jumat, berarti Kamis depan. Begitu seterusnya. Ya. Qala ahlul ilmi fa in fata fa fil yaumil rabi' asyar. Ahli ilmu, ulama mengatakan kalau gagal hari ketujuh, maka hari ke-14. Tapi ini bukan Nabi yang ngomong, ulama. Ya. Fa in fata fa fil yaumil hadi asyar wa isrin. Kalau gagal di hari ke-14, maka hari ke-21. Maka saya pernah bicara, kalau ujung-ujungnya nyembelih, udah ditepatin aja hari ke-7. Ya, sebab kalau ditepatin hari ke-7, satu ya nyembelih, yang kedua nyunah gitu. Jadi kalau di hari ke-14, ke-21 memang ada anjuran, tapi bukan dari Nabi gitu. Ya, karena bagaimanapun ada bayi atau tidak ada bayi, Anda menyembelih kambing dan dibagi kepada orang itu bagus gitu. Ya, nggak ada bayi lahir. Ada apa nih? Nggak ada apa-apa. Ya iseng aja. Contohnya Pak Hilman, nggak ada kegiatan apapun. Ada apa nih? Enggak, saya mau cuma ngasih aja. Emang nggak boleh ngasih gitu? Kan boleh kan? Nah, itu. Jadi nggak ada apa-apa, ngasih pun boleh gitu. Ya, apalagi ada momen itu kan. Fa'in fata, nah itu sudah ya. Sumalatu tabaru asabi badalik. Nah setelah itu ulama tidak komen setelah hari ke-21 sampai 3 berarti. 7 pertama, 7 kedua, 7 ketiga. Bagaimana 7 keempat, 7 kelima? Nggak ada komennya ulama, nggak ada. Ya, ulama hanya memberikan kompensasi sampai dengan 7 ketiga. Berarti hari ke-21. Berarti ya. Nah ini ada nanti nih, ada. Tapi seperti yang pernah disampaikan, pernah terjadi di sini, sapi gitu, ya, sapi di sini juga boleh. Yang penting menurut fatwa beliau nggak bisa dibagi, fatwa beliau. Jadi bayi hanya boleh 1 nyawa, gitu. Kalau kita memilih kambing, ya silakan kambing. Tapi kalau kita memilih sapi, tidak boleh untuk 7. Kan kemarin pernah ada tuh, ya kan? Nah, beliau nggak terima, beliau ini. Ya, Syekh Utsaimin tidak rekomendasikan sapi untuk 7 bayi. Iya, 1 nyawa 1 orang. Silahkan ada pilih, boleh onta, boleh sapi, boleh kambing, boleh kerbau. Pokoknya 1 bayi 1 ekor. Gitu. Ya silahkan, tergantung keuangannya ya. Tadi sudah disampaikan, apakah kambing saja? Enggak harus kambing. Kalau untuk perempuan 1, laki-laki 2. Ini beliau tidak merekomendasikan dibagi. Tuh ya. Betina jantan sama aja kan? Enggak disebut sini. Enggak disebut jenis kelamin. Kambingnya kambing betina. Iya, enggak disebut. Ya. Jadi enggak disebut apakah betina atau jantan, yang penting jumlahnya tadi. Kalau untuk laki-laki 2, untuk perempuan 1. Anda boleh pilih 3 jenis onta, sapi, atau kambing. Pokoknya untuk laki-laki sunahnya 2, kalau nggak bisa 1. Tuh. Cuma 1 bayi 1 nyawa. Nah, itu. Ya. Sebab akan murtahanun bi akikatihi, akan ditahan dengan akikahnya. Katanya begitu. Kata di sini gini, fataulia untuk menutup ini. Wal ba'ir wal baqarah taqum maqamasyad. Onta dan sapi kedudukannya sama dengan kambing. Lakin la syirkafiyah, tapi tidak boleh dibagi. Ini fatwa beliau. Tuh. Bimana artinya la yumkin
ayyajma'a sab'a qa'iq fi ba'ir aw baqarah. Anda tidak boleh menyembeli onta atau sapi untuk 7 akikah. Nah, 7 orang. Yang penting 1. Fala budda an takuna nafsan mustaqillah. Jadi harus 1 bayi, 1 nyawa. 1 nyawa binatang, ya. Demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Jadi kita menggiring fatwa Syekh Utsaimin karena beliau ini pakar Quran dan pakar hadis. Ngomong enggak sembarangan, ya. Yang saya kagumi dari beliau ini ilmunya komplit gitu. Kalau menurut terawangan saya, ya, ilmunya komplit. Nanti setelah ini kita, kalau sudah fatwa yang selesai, masih ada lajnah daimah. Itu lebih gede lagi. Insya Allah. Kalau kita dipanjangkan umurnya. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan anak-anak kita semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dicerahkan hidupnya, diberkahi serta ditakdirkan menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.